Sebelum lanjut nonton video lainnya, please bantu kami untuk tetap menyiarkan dan menyampaikan informasi bermanfaat untuk Anda dengan cara subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya untuk Anda tidak terlewat informasi-informasi yang bermanfaat lainnya. Saya Abraham Silaban, terima kasih, sampai jumpa. Ratusan warga Lamongan, Jawa Timur berebut sembako gratis yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan. Pembagian sembako tersebut tidak tepat sasaran, lantaran banyak warga mampu juga ikut berebut. Antrian warga tidak terelakkan saat pemerintah Kabupaten Lamongan membagikan jatah bantuan sosial. Tanpa memikirkan physical distancing, warga berdesak-desakan menunggu sembako yang dibagikan. Warga langsung menyerbu saat paket sembako berisi beras, mie instan, dan minyak goreng datang. Tidak pelak, anak-anak kecil yang ikut orang tuanya pun terjepit. Bahkan petugas kewalahan saat warga langsung menyerbu mobil BPBD yang membawa ratusan sembako. Mereka nekat dengan mengambil sendiri bungkusan sembako tanpa mengantri. Namun pembagian sembako kali ini mendapat protes warga lantaran dibagikan di jalan raya sehingga banyak pengguna jalan ikut merebut sembako yang semula ditujukan untuk tukang becak dan warga setempat. Bagaimana kalau misalkan di RT berapa, kuotanya berapa jadi tepat sasaran. Jadi menurut Ibu ini rawan nggak penularan? Sangat rawan. Sangat rawan. Sangat Ya? rawan. Kenapa kok rawan? Ya ini kita kan tidak ada tes. Oh, Bisa jaga jarak. ada jaga jarak ya? Oke. Itu makanya. Namanya siapa Ibu? Yang kedua, Hah? tidak kebagian. Memberikan bantuan sembako kepada tukang becak, masyarakat yang terdampak, pedagang kaki lima dan sebagainya, orang-orang yang kita pandang, kita berikan bantuan. Suasana serupa juga terasa di Cimahi, Jawa Barat. Warga berebut paket sembako yang dibagikan Polres Cimahi, Kodim 0609 Cimahi, dan Yayasan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Sabtu pagi. Kedatangan rombongan yang membawa makanan dan sembako seketika menarik perhatian. Paket sembako ditujukan kepada pedagang asongan, pemulung, dan juru parkir. Namun tidak jarang, pengendara yang melintas ikut berebut ingin mendapatkan paket sembako. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada balasannya lah, sama mudah-mudahan ini semua cepat berakhir biar semua masyarakat nggak kayak ya semacam kayak gini kan. Kalau Kak sendiri kan terdampak nggak misalnya pekerjaan atau Pekerjaannya apa, Kang? Kerjaannya cuma menjaga WC. Di mana? Ini di sini di mall, depan mall. Total sebanyak 1.500 paket dibagikan untuk mengurangi beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari akibat terdampak pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, di tengah-tengah pandemi, pimpinan daerah sigap memberikan bantuan. Di antaranya aksi borong panen warga oleh Bupati Luwu Utara. Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, belum lama ini menghadiri acara panen sayur di Dusun Karya Bakti, Desa Cendana Putih, Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Dengan bersemangat pemirsa, Indah membeli semua hasil panen dan membagikannya secara gratis kepada warga desa dengan cara berkeliling ke rumah-rumah warga. Bibit yang dibeli juga dibagikan kepada warga secara cuma-cuma. Di tengah wabah COVID-19, banyak kepedulian orang untuk membantu sesama. Salah satunya yang dilakukan oleh Bupati Luwu Utara, Ibu Indah Putri Indriani. Apa yang menjadi motivasi? Kita langsung sapa. Selamat siang, Ibu Indah. Selamat siang, Mbak Berna. Baik, Ibu Indah, apa yang melatar belakangi Ibu membeli seluruh sayuran lalu juga membagi-bagikannya kepada masyarakat? Apakah dampak corona ini sudah sangat mengkhawatirkan di Luwu Utara sendiri? Sebenarnya kalau berbicara tentang dampak corona sampai hari ini dan berdasarkan data BPS, kalau Luwu Utara belum terlalu terasa dampaknya. Tetapi ya kami memahami bahwa perlu untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, mengingat kemampuan dan daya tampung terutama di fasilitas kesehatan di Kabupaten Luwu Utara ini kan sangat terbatas. Jadi yang paling efektif adalah bagaimana melakukan pencegahan
Dan salah satunya adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menahan diri beraktivitas di luar rumah kalau betul-betul tidak penting. Baik. Apa saja selain pencegahan sosialisasi tersebut, apa yang diantisipasi oleh pemerintah daerah supaya nantinya kawasan Luwu Utara ini bisa bebas dari corona? Mengingat Kabupaten Luwu Utara ini kan kabupaten yang berada di daerah perlintasan dan beberapa provinsi berbatasan langsung. Oleh karena itu, yang kami harus aktif mengambil bagian mensosialisasikan kepada masyarakat, terutama tentang cara hidup yang bersih dan sehat, memakai masker kalau keluar rumah, ya, beraktivitas di luar rumah, dan sebisa mungkin tidak melakukan aktivitas di luar rumah kalau memang betul-betul tidak penting atau mendesak gitu. Baik, untuk ketersediaan rumah sakit khusus penanganan corona, apakah juga telah disediakan untuk mengantisipasi? Nah, Rumah Sakit Umum Andi Jema yang ada di Kabupaten Luwu Utara ini kan bukan rumah sakit rujukan untuk COVID-19. Jadi di Sulawesi Selatan ini hanya ada beberapa kabupaten yang menjadi rumah sakit rujukan. Nah, itulah kemudian kenapa kami cukup aktif untuk mengambil peran mensosialisasikan kepada masyarakat. Karena kapan ada kejadian pasti akan sangat merepotkan, baik terutama bagi masyarakat karena kami harus merujuk. Sementara rumah sakit rujukan terdekat itu ada di Kabupaten Toraja, yaitu Rumah Sakit Laki Padada, yang juga kapasitasnya sangat terbatas. Kalau misalnya kami belajar dari 9 PDP ya sebelumnya, itu hanya ada 1 yang diterima di rumah sakit rujukan yang terdekat dari Kabupaten Luwu Utara. Nah, inilah yang kenapa kemudian kami betul-betul mewanti-wanti ke masyarakat, mengaktifkan, mengoptimalkan semua kegiatan sosialisasi, sekarang sosialisasi COVID, supaya masyarakat bisa menjaga diri sehingga ya mudah-mudahan sampai hari ini ya belum ada kasus positif satupun di Kabupaten Luwu Utara, dan kami tentu tidak berharap, terutama karena ini kan menjelang bulan suci Ramadan dan sudah mulai banyak warga kami yang balik, terutama anak-anak sekolah ya, yang sekolah di Jawa, sekolah di Makassar, kuliah ya dalam hal ini. Ya, halo. Baik, terima kasih atas informasinya Ibu Indah. Terima kasih sudah bergabung di iNews Siang.